Penemuan prasasti Mula Malurung di sisi lain memberikan pandangan yang berbeda dengan versi para raton, yang selama ini dikenal mengenai sejarah Tumapel. Prasasti yang dikeluarkan Kertanagara tahun 1255 atas perintah Wisnuwardana itu menyebutkan jika Tumapel didirikan oleh Raja Sa, yang dijuluki Batara Siwa, setelah menaklukkan kerajaan Kadiri. Nama ini kemungkinan adalah gelar anumerta dari Rangga Rajasa, karena dalam Nagara Kertagama arwah pendiri Tumapel itu dipuja sebagai Siwa. Selain itu, para raton juga menyebutkan bahwa Ken Angrok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa sebelum maju dalam perang melawan Kadiri. Prasasti itu juga menyatakan jika kerajaan kemudian terpecah menjadi dua sepeninggal Ken Angrok, yaitu Tumapel yang dipimpin oleh Anusapati dan Kadiri yang dipimpin oleh Mahesa Wong Ateleng alias Batara Parameswara. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan di Nusantara, dan dianggap sebagai salah satu perintis kemaritiman di Indonesia. Banyak mitos-mitos yang tercipta tentang kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, yang memerintah antara tahun 1272 sampai tahun 1292. Kehidupan agama kerajaan Singasari terjadi sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha, menjadi bentuk Siwa Buddha. Lantas bagaimana sejarah benar kerajaan Singasari? Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Teman semuanya, ketahuilah kerajaan Singasari atau juga disebut kerajaan Tumapel, adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur, antara tahun 1222 sampai tahun 1292 yang didirikan oleh Sri Rangga Rajasa atau biasa disebut Ken Arok. Sejarah kerajaan ini terkait erat dengan sosok Ken Angrok, tahun 1222 sampai tahun 1227, yang merupakan pendiri Wangsa Rajasa sekaligus kerajaan Tumapel. Lokasi pusat kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang nama kerajaan awal. Teman semuanya, ketahuilah berdasarkan pada keterangan dalam Prasasti Kudadu, 1294 Masehi, nama resmi dari kerajaan Singhasari adalah Kerajaan Tumapel. Nama Tumapel juga muncul di dalam berita Tiongkok dari dinasti Yuan yang menyebut Tumapel dengan ejaan Tumapan. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian teman semuanya, Kakawin Nagara Kertagama pada tahun 1365 Masehi, memperjelas jika sesungguhnya ibu kota Tumapel bernama Kutaraja ketika pertama kali didirikan tahun 1222. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana kemudian mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singhasari. Nama Singhasari yang merupakan nama ibu kota, dan kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Inilah yang membuat kerajaan Tumapel juga lebih dikenal dengan nama Singhasari. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang pendirian kerajaan. Teman semuanya, ketahuilah, kitab para raton menyebut Tumapel awalnya adalah sebuah daerah bawahan kerajaan Kadiri. Adapun yang menjabat sebagai Aku, setara camat Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Dia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Angrok. Ken Arok kemudian mengangkat dirinya menjadi Aku Tumapel dan selanjutnya setelah beberapa peristiwa ia juga akan menjadi seorang raja pertama Tumapel dengan bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ken Angrok sesudah membunuh Tunggul Ametung lantas menikahi janda dari Tunggul Ametung yang saat itu sedang mengandung, yaitu Ken Dedes. Anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung ini dikemudikan diberi nama Anusapati.
Selain beristrikan Ken Dedes, Ken Angrok mempunyai satu istri lagi bernama Ken Umang yang kelak melahirkan anak laki-laki bernama Tohjaya. Ketika berkuasa, Ken Angrok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri. Pada 1221, terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kerajaan Panjalu, dengan kaum Brahmana. Para Brahmana lantas menggabungkan diri dengan Ken Angrok. Puncak peperangan melawan Kadiri lantas pecah di desa Ganter pada 1222 yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Diingat itu, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, Kakawin Nagara Kertagama juga turut menyebut tahun yang sama untuk pendirian kerajaan Tumapel, tetapi tidak menyebutkan adanya nama Ken Angrok. Dalam naskah itu, pendiri Tumapel bernama Rangga Rajasa Sanggirinata Putra, sosok yang berhasil mengalahkan Kertajaya, Raja Kadiri. Pada 1253, Wisnuwardana kemudian mengangkat putranya yang bernama Kertanagara sebagai Yuwaraja, dalam kata lain, putra mahkota, dan mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singhasari. Nama Singhasari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Inilah yang membuat kerajaan Tumapel lebih dikenal dengan nama kerajaan Singhasari. Penemuan prasasti Mula Malurung di sisi lain memberikan pandangan yang berbeda dengan versi para raton, yang selama ini dikenal mengenai sejarah Tumapel. Prasasti yang dikeluarkan Kertanagara tahun 1255 atas perintah Wisnuwardana itu menyebutkan jika Tumapel didirikan oleh Rajasa, yang dijuluki Batara Siwa, setelah menaklukkan kerajaan Kadiri. Nama ini kemungkinan adalah gelar anumerta dari Rangga Rajasa, karena dalam Nagara Kertagama arwah pendiri Tumapel itu dipuja sebagai Siwa. Selain itu, para raton juga menyebutkan bahwa Ken Angrok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa sebelum maju dalam perang melawan Kadiri. Prasasti itu juga menyatakan jika kerajaan kemudian terpecah menjadi dua sepeninggal Ken Angrok, yaitu Tumapel yang dipimpin oleh Anusapati dan Kadiri yang dipimpin oleh Mahesa Wong Ateleng alias Batara Parameswara. Parameswara digantikan oleh Guningbaya, kemudian Tohjaya. Sementara itu, Anusapati digantikan oleh Seminingrat yang bergelar Wisnuwardana. Prasasti itu juga menyebutkan bahwa Tumapel dan Kadiri. Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Dipersatukan kembali oleh Seminingrat, Kadiri kemudian menjadi kerajaan bawahan yang dipimpin oleh putranya, yaitu Kertanagara. Lebih lanjut, prasasti ini menyatakan Tohjaya sebagai Raja Kadiri, bukan Raja Tumapel. Hal ini memperkuat kebenaran berita dalam Nagara Kertagama yang tidak menyebut Tohjaya sebagai Raja di Tumapel. Selain itu, pemberitaan dalam Nagara Kertagama yang menyebut Kertanagara naik tahta tahun 1254 juga dapat diperdebatkan. Kemungkinannya adalah Kertanagara menjadi raja muda di Kadiri terlebih dahulu, kemudian barulah pada 1268 dia bertahta di Singhasari. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang silsilah dinasti Rajasa. Teman semuanya, ketahuilah, ada dua versi dalam mengidentifikasi sejarah Tumapel atau Singhasari, yaitu para raton dan Kakawin Nagara Kertagama. Perbedaan ini meliputi daftar Wangsa Rajasa yang berkuasa dan angka tahunnya. Wangsa Rajasa sendiri adalah keluarga yang berkuasa di kerajaan Singhasari dan Majapahit pada kurun abad ke-13 sampai ke-15. Wangsa ini didirikan oleh Ken Angrok pada awal abad ke-13 berdasarkan gelar yang didapatkannya, yaitu Rajasa. Keluarga kerajaan ini menjadi penguasa Singhasari dan berlanjut hingga kerajaan Majapahit. Diingat itu, teman semuanya.
Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang versi Pararaton. Teman semuanya, ketahuilah, dikisahkan dalam Pararaton, Anusapati yang merupakan putra tunggul Ametung dan Ken Dedes ingin membalas dendam terhadap Ken Arok yang telah membunuh ayahnya. Pada 1247, Ken Arok mati di tangan Anusapati yang kemudian berkuasa di Tumapel. Namun, pada 1249 Anusapati tewas dihabisi oleh Tohjaya yang tidak lain adalah anak Ken Arok dari Ken Umang. Tohjaya naik singgasana sebagai Raja Tumapel setelah Anusapati tiada, tetapi tahtanya hanya berlangsung singkat. Pada 1250, pemerintahannya digulingkan oleh pasukan khusus yang dihimpun oleh Ranggawuni atau yang nantinya dikenal sebagai Wisnuwardana. Wisnuwardana adalah anak dari Anusapati yang melanjutkan lingkaran dendam dalam tahta kerajaan Singasari. Wisnuwardana lantas dinobatkan sebagai raja selanjutnya hingga mewariskan kekuasaan kepada putranya yang bernama Kertanagara. Berikut daftar Raja Tumapel menurut versi Pararaton. Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi, tahun 1222 sampai tahun 1247. Anusapati, tahun 1247 sampai tahun 1249. Tohjaya, tahun 1249 sampai tahun 1250. Ranggawuni alias Wisnuwardana, tahun 1250 sampai tahun 1272. Kertanagara, tahun 1272 sampai tahun 1292. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang versi Kakawin Nagara Kertagama. Teman semuanya, ketahuilah, sementara itu, Nagara Kertagama tidak menyebut sosok tunggul Ametung, Ken Angrok, Ken Dedes, Ken Umang, dan Tohjaya maupun pembunuhan di antara penguasa Tumapel. Hal ini dapat dimaklumi karena kitab tersebut berisi pujian untuk Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Peristiwa berdarah yang menimpa leluhurnya itu dianggap sebagai aib. Namun demikian, dapat diketahui hanya Wisnuwardana dan Kertanagara saja yang didapati menerbitkan prasasti sebagai bukti kesejarahan mereka. Menurut Nagara Kertagama, penguasa Tumapel yang mengalahkan Kadiri adalah Sri Rangga Rajasa Sang Girinata Putra. Rangga Rajasa memiliki putra bernama Anusapati, yang kemudian bertahta di Tumapel dengan gelar Batara Anusapati. Anusapati digantikan oleh putranya yang bernama Wisnuwardana pada 1248 dan memerintah hingga 1254. Selanjutnya, raja terakhir Tumapel adalah Kertanagara, putra Wisnuwardana, yang memimpin hingga meninggal pada 1292. Kematian Kertanegara oleh Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang sekaligus mengakhiri riwayat kerajaan ini. Berikut daftar Raja Tumapel menurut versi Nagara Kertagama. Sri Rangga Rajasa Sang Girinata Putra, tahun 1222 sampai tahun 1227. Anusapati, tahun 1227 sampai tahun 1248. Wisnuwardana, tahun 1248 sampai tahun 1254. Kertanagara, tahun 1254 sampai tahun 1292. Penjelasan silsilah ini adalah urutan penguasa dari Wangsa Rajasa yang bersumber dari Pararaton maupun prasasti dan naskah kepujanggaan. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang pemerintahan bersama. Teman semuanya, ketahuilah, Pararaton dan Nagara Kertagama menyebutkan adanya pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasingamurti. Dalam Pararaton disebutkan nama asli Narasingamurti adalah Mahisa Campaka. Apabila kisah kudeta berdarah dalam Pararaton benar-benar terjadi, maka dapat dipahami maksud dari pemerintahan bersama ini adalah suatu upaya penggabungan atau rekonsiliasi antara Tumapel dan Kadiri yang awalnya terpecah. Wisnuwardana penguasa Tumapel yang merupakan cucu tunggul Ametung, Ken Dedes, sedangkan Narasingamurti penguasa Kadiri adalah cucu Ken Arok, Ken Dedes. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang masa kejayaan.
Teman semuanya, ketahuilah Kertanagara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah kerajaan Tumapel, tahun 1272 sampai tahun 1292. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Jawa. Pada tahun 1275 ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu penguasa Sumatera adalah Kerajaan Melayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan, dengan dikirimkannya bukti Arca Amogapasa dari Kertanagara, sebagai tanda persahabatan kedua negara. Pada tahun 1208, maaf sebelumnya, mengingatkan kembali untuk kedua kalinya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. 64. Kertanagara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289 Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Tumapel meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol, namun permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanagara. Nagara Kertagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Tumapel di luar Jawa pada masa Kertanagara antara lain, Kerajaan Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Samankana Nikan digantara pada Nabaya Mark Ijon Narecwara, Ikansa, 110b, Kahawat, Pahan Sakahawat Malayu pada Manungkul Adara, Mua Sakahawat Gurun Sakahawat, Bakulapura Manakrayomak, Datan Linen Isundalen, Madura Pansatana Iyawa Baktitan Salah. Begitulah dari 4 penjuru orang lari berlindung di bawah Baginda, seluruh Pahang, segenap Melayu tunduk menekur di hadapan beliau, seluruh Gurun, segenap Bakulapura lari mencari perlindungan, Sunda Madura tak perlu dikatakan, sebab sudah terang setanah Jawa. Kakawin Nagara Kertagama, Pupuh nomor 42, wilayah Kerajaan Tumapel juga meliputi Mojokerto, jauh sebelum Majapahit berdiri. Kekuasaan Tumapel di Mojokerto salah satunya dibuktikan dengan Prasasti Gondang. Prasasti Gondang adalah sebuah prasasti in situ, masih di tempat asli, peninggalan Kerajaan Tumapel yang baru ditemukan pada tahun 2017 silam di tengah persawahan di Dusun Rejoso, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti tersebut ditemui oleh warga setempat dan terdapat bacaan dalam bahasa Jawa kuno yang bertuliskan tahun 1197 Saka atau 1275 Masehi. Berdasarkan angka tahunnya, prasasti ini dibuat pada masa kekuasaan Raja Kertanegara. Prasasti ini menandakan wilayah yang masuk dalam kekuasaan Singasari yaitu Gresik, Surabaya, Sidoarjo, sampai Mojokerto sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang keruntuhan. Kerajaan Singhasari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya ke luar Jawa, akhirnya membuat pertahanan di dalam kerajaan menjadi lemah. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang, yang merupakan ipar dan sekaligus besan dari Kertanagara sendiri, karena ingin membalas dendam terhadap Wangsa Rajasa yang telah merebut kekuasaan dari Kerajaan Kediri, serta membunuh keluarga dan leluhurnya. Pemberontakan ini menyebabkan kematian Kertanegara dan runtuhnya Kerajaan Tumapel. Setelah runtuhnya Tumapel, Jayakatwang mengangkat dirinya menjadi raja dan membangun kembali Kerajaan Kediri dengan ibu kota di Daha. Riwayat Kerajaan Tumapel pun berakhir. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang hubungan dengan Majapahit. Teman semuanya, ketahuilah,
Pararaton, Nagara Kertagama, dan Prasasti Kudadu mengisahkan Raden Wijaya cucu Narasingamurti yang menjadi menantu Kertanagara lolos dari maut. Berkat bantuan Arya Wiraraja, penentang politik Kertanagara, ia kemudian diampuni oleh Jayakatwang dan diberi hak mendirikan desa Majapahit. Pada tahun 1293 datang pasukan Mongol yang dipimpin Ike Mese untuk menaklukkan Jawa. Mereka dimanfaatkan Raden Wijaya untuk mengalahkan Jayakatwang di kerajaan Kadiri. Setelah Kadiri runtuh, Raden Wijaya dengan siasat cerdik gantian mengusir tentara Mongol keluar dari tanah Jawa. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit sebagai kelanjutan Tumapel, dan menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa, yaitu dinasti yang didirikan oleh Ken Arok. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang daftar pejabat. Teman semuanya, ketahuilah berikut ini adalah Maharaja dan masa jabatannya. 1. Rangga Rajasa, mulai jabatan 1222, akhir jabatan 1227. Sebelumnya Adipati Tumapel, tercatat di negara Kertagama. 2. Anusapati, mulai jabatan 1227, akhir jabatan 1248. Sebelumnya, belum diketahui pasti, tercatat di Prasasti Mula Malurung, negara Kertagama. 3. Wisnuwardana dan Mahisa Campaka, mulai jabatan 1248, akhir jabatan 1268. Sebelumnya, belum diketahui pasti, tercatat di Pararaton, asteris negara Kertagama, asteris Prasasti Mula Malurung. 4. Kertanegara, mulai jabatan 1268, akhir jabatan 1292. Sebelumnya, Adipati Daha, tercatat di Prasasti Mula Malurung, Prasasti Padang Roko, Prasasti Wurer. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang daftar pembantu pemerintah pusat. Teman semuanya, ketahuilah, berikut ini adalah Maharaja dan masa jabatannya. 1. Arya Wiraraja, jabatan Adipati Songenep, sekarang Sumenep, Madura, jabatan sebelumnya Demung, tercatat di Kidung Harsawijaya. 2. Empu Raganata, jabatan Adiaksa Tumapel, jabatan sebelumnya Perdana Menteri, tercatat di Kidung Harsawijaya. 3. Mahisa Anabrang, jabatan Laksamana, jabatan sebelumnya belum diketahui, tercatat di Pararaton, negara Kertagama, Kidung Harsawijaya. 4. Empu Wirakreti, jabatan Mantri Angabaya, jabatan sebelumnya Tumenggung, tercatat di Kidung Harsawijaya. 5. Empu Sentasmereti, jabatan Pujangga Istana, jabatan sebelumnya belum diketahui, tercatat di Kidung Harsawijaya. 6. Kebo Anengah dan Panji Angragani, jabatan Perdana Menteri dan Wakilnya, jabatan sebelumnya belum diketahui, tercatat di Pararaton, negara Kertagama, Kidung Harsawijaya. 7. Mapanji Pati-Pati, jabatan Darmadiaksa Kasaiwan, jabatan sebelumnya belum diketahui, tercatat di Prasasti Mula Malurung. 8. Mapanji Singharsa, jabatan Sang Ramapati, juru bicara, jabatan sebelumnya belum diketahui, tercatat di Prasasti Mula Malurung. Perlu diingat dengan baik. Maaf lagi sebelumnya, mengingatkan kembali untuk yang terakhir kali, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Terima kasih. Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Ya, teman semuanya, lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang daftar pembantu pemerintah pusat. Teman semuanya, ketahuilah, berikut ini adalah daftar Adipati. 1. Arya Wiraraja, jabatan Adipati Songenep, sekarang Sumenep, Madura, jabatan sebelumnya Demung,
tercatat di Kidung Harsawijaya. 2. Jaya Katuang, jabatan Adipati Gelang-Gelang, sekarang Madiun, jabatan sebelumnya belum diketahui, tercatat di Pararaton, Prasasti Mula Malurung. 3. Dia Wijaya, jabatan Adipati Janggala, sekarang Sidoarjo, jabatan sebelumnya belum diketahui, tercatat di Prasasti Mula Malurung. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang saat menjadi bawahan Majapahit. Teman semuanya, ketahuilah, setelah kerajaan Tumapel runtuh, status Tumapel berubah menjadi negeri bawahan dari kerajaan Majapahit yang paling utama. Penguasa Tumapel atau raja bawahan yang memimpin wilayah ini bergelar sebagai Bre Tumapel. Bre Tumapel yang pernah menjabat ialah Kertawardhana Dia Cakradara, tahun 1328 sampai tahun 1386. Manggalawardhana, tahun 1389 sampai tahun 1427, Kertawijaya, tahun 1429 sampai tahun 1447. Suraprabawa, tahun 1447 sampai tahun 1466, perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang warisan budaya. Teman semuanya, ketahuilah berikut ini tentang arca atau disebut patung. Arca Amogapasa, Arca Dwarapala Singosari, Arca Ganesa Boro, Arca Anusapati, Arca Wisnuwardana, Arca Joko Dolok, Arca Kendedes. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang candi. Teman semuanya, ketahuilah, berikut ini penjelasan tentang candi. Candi Kagenengan, Candi Kidal, Candi Sumberawan, Candi Katang Lumbang, Candi Jago, Candi Jawi, Candi Singasari. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang prasasti. Teman semuanya, ketahuilah berikut tentang prasasti. Prasasti Mula Malurung, 1255 Masehi, Prasasti Maribong, 1264 Masehi, Prasasti Sarwadharma, 1269 Masehi, Prasasti Sapi Kerep, 1275 Masehi, Prasasti Gondang, 1275 Masehi, Prasasti Padang Roko, 1286 Masehi, Prasasti Wurer, 1289 Masehi, Prasasti Camundi, 1292 Masehi. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kak Kloy.